Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada kesempatan kali ini saya Rifda Rasyadah akan membahas mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Disimak ya. Definisi hadis itu dikategorikan menjadi 3, yaitu perkataan Nabi atau qauliyah, perbuatan Nabi atau fi'liyah, dan segala keadaan Nabi atau ahwaliyah. Sebagian ulama seperti At-Tibi berpendapat bahwa hadis itu melengkapi sabda, perbuatan, dan takrir Nabi. Hadis juga melengkapi perkataan, perbuatan, dan takrir para sahabat dan tabi'in. Hadis itu memiliki makna yang relatif, sama dengan sunnah, khobar, dan atsar. Hanya saja penyebutannya disamakan atau dibedakan. Kemudian hadis ditinjau dari periwayatannya itu dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Menurut bahasa, mutawatir itu merupakan isim fa'il, pecahan dari kata tawatara yang berarti tataba atau berturut-turut. Dikatakan tawatarul matar yang berarti hujan turun secara terus-menerus. Hadis mutawatir yaitu suatu hadis hasil tangkapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Pada pokoknya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang di setiap generasi, sejak generasi sahabat hingga generasi akhir penulis kitab, yang mana orang banyak tersebut layaknya mustahil sepakat untuk membohong. Dengan demikian, tidak dapat dikategorikan dalam hadis mutawatir segala berita yang diriwayatkan dengan tidak bersandar pada panca indera, juga segala berita yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi mungkin mereka bersepakat mengadakan berita-berita itu secara dusta. Hadis mutawatir itu betul-betul bersumber dari Nabi SAW. Hadis mutawatir sama dengan Al-Quran dalam hal keautentikannya, karena keduanya sama-sama qauliyul wurud atau sesuatu yang pasti datang. Para ahli hadis dalam mensyaratkan hadis mutawatir itu tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu yang pertama, hadis itu diperoleh dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Yang kedua, bilangan perawinya dilihat dari banyaknya telah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Adapun tentang jumlah bilangan perawi, para ulama itu berbeda pendapat. Misalnya, Abu Thaib menetapkan minimal 4 orang dengan alasan mengkiaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara, misalnya dalam penuduhan zina. Kemudian sebagian golongan Syafi'i menetapkan minimal 5 orang dengan alasan mengkiaskan pada jumlah 5 nabi yang bergelar ulul azmi. Selain itu, sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 20 orang. Sebagian ulama juga ada yang menetapkan minimal 40 orang. Ada juga yang menetapkan minimal 10 orang, 12 orang, 70 orang, dan lain-lain. Dengan alasan mengkiaskan bilangan 20 orang itu disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal ayat 65. Ada kesinambungan jumlah perawi antara tabaqah masing-masing. Dengan demikian, bila jumlah perawi pada tabaqah pertama itu sekitar 10 orang, maka pada tabaqah-tabaqah lainnya juga harus sekitar 10 orang. Dengan demikian, jelaslah bahwa suatu hadis bisa mencapai derajat mutawatir jika syarat-syarat itu terpenuhi. Para ahli membagi hadis mutawatir itu menjadi 2 bagian, yakni mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Endang Sutari mengatakan bahwa hadis mutawatir itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 macam, di mutawatir lafzi, mutawatir ma'nawi, dan mutawatir amali. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan yang lainnya. Hadis yang sama bunyi lafaz, hukum, dan maknanya. Contohnya pada yang sudah tertera pada slide tersebut, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat dengan lafaz dan makna yang sama.
Kemudian yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis. Hadis yang berlainan bunyi dan maknanya tetapi dapat diambil makna yang umum. Contohnya seperti slide tersebut, yaitu yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa selain dalam sholat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknya. Kemudian yang ketiga yaitu hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali ialah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau menyuruhnya atau selain dari itu. Dari hal itu dapat dikatakan soal yang telah disepakati. Contohnya, berita-berita yang menerangkan waktu rakaat sholat jenazah, sholat id, kadar zakat, dan segala rupa yang telah menjadi kesepakatan atau ijma. Kemudian memasuki materi selanjutnya yaitu mengenai hadis ahad. Hadis ahad itu terdapat banyak pengertian mengenai hadis ahad sendiri, yang antara satu dengan yang lain itu tidak jauh berbeda. Hadis ahad adalah suatu hadis atau khabar yang jumlah pemberitaannya itu tidak mencapai pemberita hadis mutawatir. Baik pemberita itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 5 orang, dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis. Karena hadis ahad ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir, maka keterikatan orang Islam terhadap hadis ahad ini itu tergantung pada kualitas periwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Nah, sanad hadis itu tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal. Sebaliknya, bila sanadnya bersambung dan kualitas periwayatnya bagus, maka menurut jumhur, hadis itu harus dijadikan dasar. Pembagian hadis ahad. Jadi ditinjau dari segi jumlah perawinya, hadis ahad itu dibagi menjadi 3, yakni hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Yang dimaksud dengan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Macam-macam hadis masyhur, yaitu yang pertama, masyhur di kalangan para muhadisin dan lainnya atau golongan ahli ilmu dan orang umum. Kedua, masyhur di kalangan ahli ilmu-ilmu tertentu seperti ahli hadis saja, ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masyhur di kalangan orang umum saja. Berikut contoh-contoh hadis masyhur. Yang pertama yaitu di kalangan muhadisin dan ulama lain, yang artinya seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan sesama muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Yang kedua yaitu di kalangan ahli ilmu tertentu atau fikih. Artinya tidak sah sholat bagi seorang yang berdekatan dengan masjid selain sholat di dalam masjid. Yang ketiga yaitu di kalangan orang awam saja. Artinya bagi peminta itu ada hak walaupun datang dengan kuda. Tingkatan hadis masyhur tidak setinggi mutawatir. Kalau riwayat mutawatir mendatangkan ilmu yakin, maka riwayat hadis masyhur membuat hati tenang karena orang yakin bahwa informasinya berasal dari Nabi. Kemudian selanjutnya yaitu hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya atau diriwayatkan oleh banyak orang. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hadis aziz itu bukan yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap tabaqah, tetapi selagi pada salah satu tabaqah saja didapati 2 orang rawi sudah bisa dikatakan hadis aziz.
Ibnu Hibban Al-Busti berpendapat bahwa hadis aziz yang hanya diriwayatkan oleh dan kepada dua orang perawi sejak dari lapisan pertama sampai pada lapisan terakhir itu tidak sekali-kali terjadi. Kemungkinan terjadi memang ada, hanya saja sulit untuk dibuktikan. Oleh karena itu bisa terjadi suatu hadis yang pada mulanya tergolong sebagai hadis aziz karena hanya diriwayatkan oleh dua rawi, tapi berubah menjadi hadis masyhur karena perawi pada tabaqat-tabaqat selanjutnya tuh berjumlah banyak. Kemudian contoh hadis aziz pada slide tersebut artinya, tidaklah beriman seorang di antara kamu hingga aku lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis aziz itu ada yang sahih, hasan, dan dhaif tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis sahih, hasan, dan dhaif, sebagaimana halnya hadis masyhur. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai hadis gharib. Hadis gharib yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Adapun maksud daripada penyendirian perawi bisa berarti itu mengenai personnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain dirinya sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan perawi, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lain yang juga meriwayatkan hadis itu. Dilihat dari bentuk penyendirian perawi tersebut, maka hadis gharib dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Yang pertama yaitu hadis gharib mutlak. Dikategorikan sebagai hadis gharib mutlak itu apabila penyendiriannya mengenai personaliannya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam satu tabaqat. Penyendirian hadis gharib mutlak ini harus berpangkal di tempat asli sanad, yakni tabi'i, bukan sahabat. Karena yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian perawi dalam hadis ini untuk menetapkan apakah ia dapat diterima atau tidak. Contoh hadis gharib mutlak yaitu iman itu terbilang 70 cabang dan rasa malu merupakan salah satu cabang dari iman. Sedangkan yang dikategorikan hadis gharib nisbi adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat atau keadaan tertentu dalam seorang rawi. Penyendirian seorang rawi seperti ini bisa terjadi berkaitan dengan keadilan dan kedhaibitan rawi atau mengenai tempat tinggal atau kota tertentu. Berikut ada contoh-contoh hadis gharib nisbi. Ada contoh yang berkenaan dengan sifat keadilan dan kedhaibitan rawi, ada juga contoh yang berkenaan dengan tempat rawi, ada juga contoh yang berkenaan dengan periwayatan dari nama perawi tertentu. Menurut Hasbi As-Sidqi, hadis mutawatir memfaedahkan yakin, hadis ahad memfaedahkan dhon, yakni yakin yang tidak seberapa kuat. Para ahli ilmu berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran. Karenanya mengingkari hadis mutawatir sama dengan mengingkari Al-Quran, dihukum kafir. Atau paling sedikit sebagai orang yang mulhid, yaitu orang yang mengakui akan keesaan Allah dan mengakui sebagai seorang Islam tetapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah. Menurut Muhammad Syuhudi Ismail, hadis ahad itu merupakan hadis yang makbul atau berkualitas sahih bila berhubungan dengan masalah hukum. Maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu wajib amalkan. Pendapat kedua, hadis ahad itu meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terhadap penetapan akidah karena hadis ahad berstatus memfaedahkan dhoni. Soal akidah adalah soal keyakinan, maka yang yakin tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih dhoni. Terdapat pendapat lain moderat menyatakan bahwa hadis ahad yang telah memenuhi syarat dapat dijadikan dalil untuk masalah akidah selama hadis tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lebih kuat.
Jadi kesimpulannya adalah ada golongan yang menolak hadis seluruhnya, baik yang mutawatir maupun ahad. Ada juga golongan yang menolak hadis jika hadis tersebut ada persamaannya dengan Al-Quran. Dan juga ada golongan yang menolak hadis ahad sebagai hujah. Artinya, mereka masih menerima hadis mutawatir dan yang mereka tolak itu adalah hadis ahad. Dalam masalah akidah, ulama berbeda pendapat tentang kehujahan hadis ahad. Untuk masalah-masalah non-akidah, hadis ahad yang sahih disepakati sebagai hujah. Demikian dari saya, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.